Oke, mohon maaf Bib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Hilmi Al-Maskati ini dulu Direktur Hilmi FPI. Hilmi itu Hilal Merah Indonesia atau Hilal Merah Islam, ya ikhwan. Yang sekarang dipegang oleh Habib Ali Al-Hamid. Nah, dulu beliau ini yang buka jalan. Beliau saya kirim dengan Ustadz Maksuni. Ustadz Maksuni itu Panglima Laskar FPI ketika itu. Nah, jadi kita terjunkan beliau bertiga untuk buka jalan dalam rangka untuk mengirim relawan-relawan FPI dari Jakarta. Jadi beliau ini pakai akal Abu Nawas. Nah, jadi di sana Laskar FPI belum ada, tapi benderanya udah banyak. Ditaruh di mana-mana. Orang Aceh dibagi-bagiin tuh kaos FPI segala macam, diminta untuk ikut kerjasama, ya ikhwan. Karena relawan dari Jakarta belum bisa berangkat. Nah, kita yang daftar di sini relawan ada 1.300 orang, tapi duit nggak punya, berangkatnya bagaimana? Nah, jadi FPI modal nekat ngumumin ke cabang-cabang FPI, siapa yang mau jadi relawan ke Aceh silakan daftar. Kita pikir yang daftar 10-20 orang, nggak taunya yang datang ke Jakarta 1.500 orang kumpul di markas depan itu, ya ikhwan. Semua masing-masing udah bawa ransel, udah siap berangkat ke Aceh, ya ikhwan. Nah, tinggal begitu datang semua, kita di DPP kebingungan berangkatnya bagaimana. Nah, pertama ongkos, jaraknya jauh luar biasa. Kedua, di sana tinggal di mana, tenda aja nggak punya selembar, ya ikhwan. Nah, begitu kita kirim Dr. Hilmi dengan Panglima Laskar buka jalan, coba cari kira-kira di mana nih tempat yang bisa menampung kita, kira-kira bagaimana supaya kita nih dapat tenda. Nah, beliau ini bertiga pakai akal Abu Nawas ke sana kemari, dapat tenda, dapat lapangan, dapat tempat, saudara. Nah, tinggal berangkatnya. Beliau telepon, Habib, ini udah ada, bagaimana berangkat? Duitnya belum ada. Nah, ya pokoknya kita berdoa aja, ya Allah, bagaimana caranya Laskar 1.500 bisa berangkat nih, ya Allah. Nah, saudara, akhirnya apa? Hanya di PP bilang, enggak, ini 1.500 kita mau tes dulu, mungkin 20 doang yang berangkat. Nah, ya biasa tuh akal-akalan DPP begitu, sudah. Nah, emang duitnya nggak ada, tapi tetap kita cari jalan. Subhanallah, ada kejadian. Kita lagi pusing, lagi mumet mikirin ini berangkat bagaimana. 1.500 ini bukan dikit, ya kawan. Mereka udah nginep berhari-hari di Masjid Al-Islah, di markas, di majelis ini, ya kawan. Kita kasih makan setiap hari 1.500 orang. Nah, kita pikir bagaimana caranya mereka berangkat. Subhanallah, sore begitu kita lagi lihat berita sore dari Metro TV. Yang punya Metro TV nantang, ya kawan. Di TV dengan gagahnya dia mengatakan sekaligus angkuh, mana itu yang mau jihad ke Irak, yang mau jihad ke Palestina, kalau mau jihad itu ke Aceh. Ayo, saya udah siapin kapal terbang, saya udah siapin kapal laut, berapa yang mau berangkat? Saya berangkatkan. Saya dengar TV begitu, nih dia yang kita tunggu. Pucuk di kita, ulam tiba. Begitu dia ngomong begitu, malam itu juga kita kumpulkan 1.300. Besok kita berangkat ke Aceh, seneng 1.500 deh. Dari mana, Beb? Metro TV. Rame-rame besok ke Metro TV, ya kawan. Rame-rame datang ke Metro TV, ya kawan. Minta diberangkatin, semua udah pada bawa ransel, udah siap berangkat. Akhirnya apa? Yang punya Metro TV lari, ya kawan. Lari, dia bilang, pokoknya sekarang, nah ini akhirnya ributlah di Metro TV. 1.500 orang datang ngegeruduk. Mereka bilang apa, kan semalam kan yang punya Metro bilang, katakan yang mau jihad ke Aceh, kita mau ke Aceh nih sekarang. Katanya udah ada kapal terbang, katanya udah ada kapal laut. Mana kapalnya? Saudara, mabur yang punya TV, saudara. Nah, akhirnya begitu mabur, terjadilah dialog. Mereka siap berangkatkan 12 orang. Nah, itu kelompok kedua, ya 12 orang, ya Ustadz Sobri dan kawan-kawan. 12 orang dengan pesawat. Jadi enggak 1.500, enggak, katanya punya kapal. Nah, kalau ngomong 12 orang FPI juga mampu, saudara. Nah, tapi ada hikmahnya. Kejadian itu diliput oleh semua televisi. Ya, karena kan televisi lihat ada TV yang diganyang, TV lain kan saingan. Disiarin, saudara. Di apa namanya, di SCTV, di RCTI semua menayangkan. Metro TV didatangi oleh 1.500 relawan yang siap berangkat ke Aceh. Ternyata yang punya Metro TV lari, nggak jadi memberangkatkan. Wah, rame itu di TV, saudara. Besoknya rame di TV semua.
Begitu rame berita sore, malam saya dapat telepon dari Kementerian Pertahanan, Kemenhan, saudara. Dia tanya, Habib, ini kami melihat berita di televisi, katanya ada 1.500 ini Laskar FPI siap berangkat ke Aceh. Apa betul? Betul, Pak. Apa daftar namanya sudah ada? Oh, udah siap. Ada nama, alamat, nomor KTP, semua udah siap. Kalau begitu, bisa kirim malam ini juga 500 orang kami berangkatkan. Oh, bisa, Pak. Jangankan 500, semuanya kita kirim sekarang, Pak. Ditantangin betul. Akhirnya malam itu, saudara, kita kirim 500 orang ke Tanjung Priok, ya kawan. Jangan Habib, jangan semua. Hari ini 500 orang, nanti lusa 2 hari lagi 500 lagi. Nanti yang berikutnya ketiga sisanya, saudara. Nah, akhirnya kita berangkatkan, tapi tentu kita periksa dulu. 1.500 tadinya kita nggak berani periksa, sekarang kita periksa yang betul-betul layak, yang betul-betul bisa kerja, yang sehat. Saudara, akhirnya dari 1.500 itu yang berangkat hanya 1.300 orang. Yang 200 kita kembalikan, tidak kita berangkatkan. Berangkat, Dr. Hilmi yang sambut di sana. Oh, nyambutnya pakai 10 truk. Kita tanya, ini truk dari mana? Ya hasil Abu Nawas. Saudara, Abu Nawas. Jadi datang ke Pemda di sana, ini kan ada bantuan pusat 100 truk, 10 buat FPI. Kata mereka, lo FPI mana orangnya? Ini kita mau jemput di pelabuhan. Jadi 10 truk itu yang jemput di pelabuhan Lok Semawe. Nah, jadi alhamdulillah akhirnya 1.300 Laskar FPI bekerja, ditambah 300 pemuda Aceh yang menjadi relawan, sehingga total semua tetap 1.600 orang yang kerja selama 4 bulan pertama. Memang sejumlah itu, tapi kerja kita sampai 2 tahun. Nah, 2 tahun. Sampai Dr. Hilmi dapat jodoh orang sono. Dapat jodoh orang sono dan sekarang tinggal di Aceh. Ini salah satu relawan yang nyangkut di Aceh. Alhamdulillah. Nah, itulah sedikit cerita. Gara-gara Dr. Hilmi sini cerita. Nah, jadi kita perlu cerita. Nah, saya mau tanya, tuh yang begitu-begitu pertolongan siapa tuh? Pertolongan siapa? Kita udah mumet 1.500 mau berangkat dari mana? Tapi karena yang datang ini ikhlas, saudara, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan rumahnya, siap kerja 2 bulan di Aceh karena keikhlasan mereka, karena kebersamaan, Allah buka jalan, ya ikhwan. Dan bagaimana pulangnya? Pulangnya kan sedikit-sedikit, nggak sekaligus semua. Nah, setiap begitu masuk bulan ketiga, setiap minggu ada yang pulang tuh, tiap hari pulang 5 hari, pulang 5 orang, pulang 7 orang, pulang 6 orang. Pulangnya semua pakai pesawat Hercules, ya ikhwan. Nah, jadi naik Hercules udah seperti kayak tentara, rame-rame. Tiap hari kan ada Hercules yang turun-turun ke sana. Kita kirim lewat Hercules sampai semua kembali ke rumah masing-masing. Alhamdulillah.